atau telepon langsung ya. Telepon langsung di nomor interaktif. Insya Allah guru-guru kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Sambil kami menunggu telepon dari pemirsa, menunggu SMS, kita beri kesempatan lagi kepada Ustaz Rajudi untuk menyelesaikan apa itu tadi yang belum selesai. Silakan. Ya. Baik para pemirsa sekalian, masalah waktu, bicara waktu, saya pernah meninggalkan satu jamaah. Jadi saya tidak mau menyebutkan kampungnya, saya berniat sebagai pelajaran bagi mereka. Karena saya pribadi, kecuali saya lupa, saya selalu berupaya tepat waktu. Kalau misalnya jam 9, insya Allah jam 9 kurang 5 sudah datang. Saya ditelepon oleh seorang ibu, Pak Ustadz, ada waktu nggak hari Polan memberikan tausiah di acaranya ibu-ibu? Insya Allah, saya bilang, saya lihat jadwal, saya kosong. Saya bertanya jam berapa? Jam 3 Ustaz. Bu, mohon maaf, saya berusaha tepat waktu. Kalau memang setengah 4, saya tidak datang jam 3. Nah, supaya saya bisa melakukan yang lain. Oh, kami lebih tepat lagi Pak Ustaz. Nah, jadi akhirnya di hari H saya datang. Jam 3 kurang 5 menit saya sudah sampai. Tidak ada manusia. Tidak ada manusia, tidak ada tikar. Tempatnya pun masih semeraut. Sampai saya tunggu jam 3.15. Jam 3.15 tidak ada orang, lalu saya balik. Jam setengah 4 saya ditelepon, Pak Ustadz, di mana Pak Ustadz? Ini jamaah sudah mulai datang. Baru mulai datang, belum datang semua. Janjinya jam 3. Saya mengatakan, mohon maaf, janji kita adalah jam 3. Jadi sebetulnya itu yang harus kita munculkan kembali. Ya kalau tidak ya seperti ini. Ya terjadi seperti ini, molor sehingga ketika molor di satu tempat, apalagi misalnya saya ada 3 acara, ketika di acara di tempat pertama molor, maka tentu harus molor juga di tempat kedua dan tempat ketiga, dan tentu ini akan banyak pihak yang dirugikan. Dan sebenarnya melalui peringatan salat misalnya, bahwa salat itu adalah ibadah yang ditentukan waktunya. Dan juga ada pujangga Arab yang mengatakan al-waktu kasayf, waktu itu laksana pedang. Kalau kita tidak pandai menguasai, dia akan potong kita. Dia akan tebas kita. Nah, jadi melalui puasa ini, yang salah satu hikmahnya adalah melatih kita tepat waktu untuk sahur, tepat waktu untuk buka puasa. Dan ini harus kita praktekkan tepat waktu di luar itu. Di luar puasa. Tepat waktu ketika ada janji bertemu, tepat waktu ketika ada janji berangkat ke satu tempat, tepat waktu ketika berjanji hutang. Nah, ini ketika bicara hutang lebih bahaya lagi Ustaz sekarang. Iya, kita lihat. Ini sudah masuk 2 SMS baru. Oh iya, silakan. Yang pertama kembali masuk dari Pak Hakim di Teladan. Ya. Mungkin orang Teladan. Iya, iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimanakah pahala puasa terhadap orang yang memutuskan silaturahim dengan saudaranya sendiri? Wassalam. Baik. Apa hubungannya silaturahim dengan puasa? Kami tidak ingat. Tapi yang ada salah satu tuntunan Islam, nanti mungkin kita bisa kaitkan dengan puasa, bahwa haram hukumnya memutuskan silaturahim lebih dari 3 hari. Dan orang yang memutuskan silaturahim lebih daripada 3 hari, wa mata dakhalan nar, kata Nabi. Dan dia mati, dia akan masuk neraka. Ya, gara-gara mungkin ayam dia masuk ke rumah kita, kita tidak mau bicara, tidak mau bertegur sapa dengan dia sampai lebih dari 3 hari. Maka saran saya, silaturahmi tetap berjalan, yang proses itu jalan terus. Kita dizalimi orang, kita ditipu orang, orang berjanji kepada kita, lalu dia tidak realisasikan janjinya. Hubungan tegur sapa ketika dia telepon, kita angkat. Ketika berjumpa, dia bicara, kita bicara. Tapi soal bahwa dia pernah menipu kita tetap di hati. Dan itu kewajiban dia memohon maaf kepada kita. Saudaraku memutuskan silaturahim apalagi gara-gara politik. Ini aneh, menurut saya manusia ini aneh ini. Gara-gara beda pilihan beda pilihan calon anggota dewan, terjadi jarak. Putus hubungan antara abang dengan adik, putus hubungan antara tetangga dengan tetangga. Maka saya sejak sebelum tanggal 17 kemarin Ustaz, di mimbar Jumat saya sampaikan. Ya. Soal beda pilihan tidak ada masalah, tapi jangan berantem. Karena demokrasi dicetus di negara kita ini oleh pendahulu-pendahulu kita bukan sebagai ajang untuk saling benturan.
bukan untuk adanya benturan, bukan untuk meretakkan hubungan masyarakat dengan masyarakat. Nah, ini dalam agama kita pun sebenarnya sudah dilarang. Soal beda pilihan, lakum capresukum walana capresuna. Kalau istilah saya begitu. Kamu silakan pilih calon presidenmu, aku memilih calon presidenku, tapi kita tetap bersaudara, kita tetap muslim. Lakum calekukum walana calekuna. Baik, yang terakhir nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustaz Aulia bisa jawab ya. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita bermimpi bersetubuh, apakah kita wajib mandi dari hamba Allah? Ya, Ustaz. Wajib hukumnya. Iya. Ya, wajib hukumnya. Mandi Kalau wajib. kita mandi wajib. Oh, ada sikit lagi. Tetapi ada rukun-rukunnya. Apakah apakah puasa kita batal? Nggak menarik ini. Wassalam hamba Allah nih, nggak ada nama. Bisa ditambahkan oleh Ustaz. Ya. Iya. Saya coba tambahkan sedikit bahwa seseorang yang bermimpi bersetubuh kalau tidak keluar mani maka tidak ada hukum apapun. Nah, mungkin istilah saya nafsu besar tenaga kurang. Mungkin karena dia lagi puasa, dia menghayal-hayal, dia khayalkan. Mungkin tadi di TV dia lihat perempuan cantik, dia khayalkan sampai terbawa mimpi, dia bersetubuh dengan perempuan itu. Begitu dia bangun tak ada apa-apanya, tak ada mani, tak ada apapun yang keluar. Maka pada saat itu hukumnya tidak wajib mandi. Mungkin yang Ustadz maksud tadi adalah melakukan hubungan yang sebenarnya. Melakukan hubungan yang sebenarnya walaupun tidak keluar mani itu mewajibkan mandi. Nah, begitu ibarat mobil kita masuk garasi, mobil itu masuk sebentar saja di garasi, keluar lagi sudah wajib mandi. Tapi kalau mimpi syaratnya kalau ada mani, yaitu kalau di hukum fikih itu diberikan tanda-tandanya. Ya, ketika dia basah ada tandanya, ketika dia kering ada tandanya. Ketika dia basah walaupun dia kental, kalau tidak, maaf ini demi hukum, bahasa saya agak vulgar. Walaupun dia kental tapi tidak ada bau amis, tidak ada bau tepung basah, itu berarti bukan mandi. Bukan mani. Mungkin ada satu penyakit di tubuhnya, mungkin nanah yang keluar. Tapi ketika dia masih basah, masih baru, masih kental, itu ada bau amis, kalau di kitab fikih disebut seperti bau tepung yang basah. Itu ada dua lagi, itu apa? Madhi dan wadi. Ya. Kalau madhi itu cairan yang keluar ketika seorang terangsang. Dia terangsang sekali, mungkin maaf ketika di bulan Ramadan dia melihat iklan-iklan di TV, ada iklan mandi, diperlihatkan perempuan yang cantik lagi mandi, lalu dia terangsang, keluarlah madhi. Maka pada saat itu tidak wajib mandi, hanya itu najis. Ketika dia mengenai pakaian tidak sah salat dengan pakaian itu. Kalau wadi itu biasanya keluar yang paling banyak setelah kencing. Jadi setelah dia kencing, mungkin setelah dia sucikan tubuhnya, ada cairan bening yang agak kental keluar. Itu biasanya dialami oleh orang yang bekerja berat. Namun ada juga tapi persentasenya kecil sekali keluar sebelum kencing. Itu juga najis, tidak mewajibkan mandi. Walaupun dia bening, dia agak kental. Ya. Jadi kesimpulannya kalau mandi basah wajib mandi basah, sudah basah. Nah, kalau bermimpi ada ya. Tapi puasanya tidak batal. Puasa ya, tidak batal. Ya. Baik pemirsa Aja TV yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.